Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Suraningrum dari dengan NIM 213232217 dari kelas PKDJ. Ingin membicarakan mengenai kesehatan mental. Nah, seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang, khususnya umur-umur sekarang kita ini lagi rame ya maraknya mengenai bunuh diri atau menyakiti diri sendiri atau self harm. Nah, sebelumnya, kesehatan mental sendiri itu apa sih? Nah, kesehatan mental itu adalah merujuk pada kondisi kejiwaan seseorang mengenai melibatkan perasaan, pikiran, dan kesehatan seseorang dengan perilaku yang benar dan sehat gitu. Kesehatan mental yang baik itu penting untuk kesejahteraan umum dan kemampuan seseorang untuk menghadapi tekanan hidup atau masalah-masalah hidup yang sedang datang. Dan sehari-hari untuk berinteraksi secara sosial dan mengatasi tantangan. Nah, sebelumnya gimana sih cara untuk memiliki kesehatan mental yang baik dan stabil gitu? Yang pertama yaitu perhatikan kebutuhan dasar. Dengan cara yaitu pastikan kita itu memiliki tidur yang cukup. Soalnya kalau misalkan kurang tidur itu kita selebihnya otak kita tidak bekerja dengan baik kan. Terus nutrisi yang seimbang dan rutinitas fisik yang baik seperti olahraga kayak gitu. Nah, kekurangan tidur atau pola makan yang buruk itu juga akan mempengaruhi, dan kekurangan aktivitas fisik dapat mengurangi kesehatan mental. Kan pernah dengar mengenai kalau misalkan kita olahraga itu mengurangi stres. Nah, itu juga bisa jadi salah satu mengurangi atau aspek untuk menjaga kesehatan mental. Atau dengan makan coklat, karena makan coklat itu juga ada ilmu khususnya ya, udah ada ilmu khususnya mengenai kalau misalkan kita lagi stres, dimakan coklat itu akan meningkatkan hormon kita. Nah, yang kedua yaitu kelola stres. Stres adalah bagian alami dari kehidupan. Nah, tapi jika kita tidak dikelola dengan baik, dapat berdampak negatif pada kesehatan mental nih, teman-teman. Kenapa? Misalkan kita ada suatu masalah yang nggak selesai-selesai, nggak langsung diselesaikan, atau kita belum nemu jalan tengahnya, atau justru kita cuma berdiam diri tanpa melakukan hal yang pertama tadi dengan berolahraga atau makan coklat segala macam, itu akan menimbulkan kesehatan mental yang buruk gitu. Nah, cara efektif untuk mengelola stres itu seperti apa sih? Seperti olahraga tadi, seperti meditasi, terus relaksasi atau kegiatan-kegiatan melakukan hobi-hobi kita, masak atau membaca atau apa gitu. Nah, yang ketiga, jaga keseimbangan dalam hidup. Usahakan menciptakan keseimbangan antara pekerjaan atau tugas-tugas kuliah, organisasi, dan lainnya itu untuk meluangkan waktu, terus hubungan sosial dan waktu pribadi atau me time ya. Dan dengan memberi diri kita itu waktu, itu akan bersantai atau merelaksasi, itu sama aja merelaksasi pikiran ya. Dan juga itu dapat menjaga kesehatan mental. Nah, yang keempat itu menjalin hubungan sosial yang baik atau komunikasi yang baik. Nah, interaksi sosial positif juga dapat memberi dampak besar pada kesehatan mental nih. Nah, jaga hubungan yang positif dengan keluarga, teman, atau komunitas, atau teman-teman organisasi, atau kita punya circle lain-lain kayak gitu, kita ambil yang positifnya aja. Nah, kalau misalkan ada kesulitan, kita juga bisa cerita sama mereka, paling enggak mengurangi sedikit beban gitu. Nah, terus yang kelima itu ya hindari penggunaan zat berbahaya. Ini bahaya banget nih teman-teman, yaitu seperti obat-obatan terlarang, narkoba, atau lain-lainnya yang di luar dari resep dokter. Kan biasanya zaman sekarang ini lagi tren juga tuh kemarin apa sih 99 problems with satu solution, dan itu kebanyakan pakai obat biar cepet tidur segala macem. Itu nggak boleh ya teman-teman, kita juga harus mengikuti dari resep dokter atau ada dosisnya tertentu untuk diri kita kan. Nah, yang keenam, carilah bantuan. Kayak misalkan kita lagi dalam kesulitan, dalam masalah, atau ada hal yang nggak cukup kita sendiri memperbaiki gitu,
kita bisa ke psikolog, pergi ke psikolog atau bercerita sama temen. Nah, psikolog juga ini sangat penting loh teman-teman untuk kesehatan mental, karena dari psikolog ini kita misalkan ada anxiety atau penyakit khususnya kita yang kita tuh kadang ini ya self diagnose ya, kayak kita menilai diri kita nih, aduh kok ini gejalanya kayak gue ya, kayak misalkan kita ngetik kita kenapa kita sering gemeteran atau segala macem, karena saya sendiri juga pernah seperti itu kita malah mencari tahu sendiri, sedangkan kita tuh nggak tahu, mungkin aja kita gemeteran belum makan karena asam lambung atau hal lainnya kayak gitu. Jadi kita butuh ke psikolog daripada kita self diagnose, karena itu akan membahayakan diri kita sendiri, bahkan kita juga malah jadi overthinking ya, malah nambah stresnya segala macam. Nah, terus juga kalau ke psikolog kita akan menemukan solusi dari, bisa aja kita akan menemukan solusi dari masalah yang akan kita jalani, yang kita alamin kayak gitu. Karena emang tugasnya psikolog itu seperti kayak gitu kan ya, seperti yang kita tahu juga. Nah, yang tadi saya sebutkin itu adalah aspek-aspek untuk menjaga kesehatan mental, atau yang udah punya riwayat segala macam, itu kita bisa melakukan hal seperti itu, hal dari 6 yang saya sebutkan tadi. Nah, setiap orang itu punya kesehatan mental dan masalahnya masing-masing ya. Jadi kita punya kapasitas untuk, aduh gue udah nggak sanggup nih, gue harus butuh pertolongan orang, gue nggak bisa gini terus kayak gitu-gitu, atau ada hal yang nggak apa ya istilahnya, kayak nggak cukup nih, kayak kurang bagi kita, kayak ganjal, itu kita perlu diselesaikan secepatnya. Bahkan psikolog itu mengatakan kalau misalkan kita itu punya sesuatu masalah atau ada hal yang menyakiti, itu kita lebih baik memaafkannya sebelum kita tidur. Nah, karena kalau misalkan kita bawa tidur atau kita pikirnya kayak tidur aja besok juga lupa, ada yang seperti itu memang, tapi ada juga yang justru malah berkepanjangan segala macam. Nah, ada juga satu tips supaya nggak memperpanjang pikiran atau overthinking segala macam tentang penilaian orang atau apa yang orang omongin tentang kita, itu dengan cara kita memaafkan. Karena kita itu nggak apa ya, kita juga manusia punya kesabaran, batasnya kesabarannya masing-masing ya kan. Jadi ya kita harus maafkan orang-orang yang ngomong kayak gitu, atau bisa juga untuk jadi introspeksi atau relaksasi diri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.